Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah. Mari terlebih dahulu kita hadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh rasa syukur atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita semua. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur, menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersabar dan selalu beristighfar. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik hingga hari kiamat nanti. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada malam hari ini kaidah yang kita bahas dengan izin Allah adalah kaidah berkenaan dengan hukuman membunuh orang lain tanpa hak. Hukumannya apa jemaah? Kalau ada orang membunuh orang lain tanpa hak, maka hukumannya apa? Hukuman qisas, dibunuh juga. Nah ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang berfirman, "Walakum fil qisasi hayatun." Ini kaidah kita. Walakum, dan bagi kalian, fil qisas, dalam hukuman qisas itu terdapat hayatun, kehidupan. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, diterangkan oleh penulis kitab ini bahwa kaidah ini merupakan di antara kaidah-kaidah yang Allah tetapkan dalam hal hubungan atau interaksi antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Jadi kaidah yang berlaku dalam bab muamalah. Ya, jadi kalau kita dapati ada A membunuh B, maka B ditetapkan harus dikisos, dibunuh juga. Dan tentunya kehidupan kita ya, antar sesama manusia ini tidak akan pernah lepas atau tidak akan pernah kosong dari yang namanya konflik, ya, dari yang namanya perseteruan. Tentunya macam-macam nanti akibatnya atau efeknya. Ya, ada yang cuma konflik sebentar tapi kemudian ya ringan lah ya, masih kemudian bisa saling memahami, saling memaafkan. Tapi ada yang bahkan mungkin sampai merenggangkan hubungan, atau bahkan sampai memutus hubungan, atau bahkan bukan saja memutus hubungan tapi juga sampai memutus kehidupan seseorang. Itu tentunya diakibatkan oleh adanya konflik. Ini jamaah sekalian, dan saya sebelum membaca atau menyiapkan materi ini ada sebuah pendekatan solutif atau ada solusi yang ditawarkan oleh sebagian ilmuwan di negara-negara barat, yaitu dengan merumuskan sebuah model komunikasi yang disebut dengan non-violent communication. Jadi komunikasi tanpa kekerasan. Jadi pencetus model ini dia hidup di sebuah dari kecilnya ya, dia hidup di tengah-tengah wilayah yang berkonflik ya seperti itu, dan mengalami banyak sekali tindakan-tindakan sewenang-wenang dari orang lain. Kemudian dia tumbuh besar sampai akhirnya dia banyak berpikir, kenapa orang kok banyak
mengalami konflik. Apa sebab dari konflik-konflik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita? Apakah mungkin kita bisa mengurangi ya konflik-konflik itu? Kalau bisa, bagaimana caranya? Maka intinya jamaah sekalian Allah, saya mau menyampaikan faedah saja karena boleh jadi ini juga dapat bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Bahwa konflik itu muncul antara lain dijelaskan oleh pencetus model ini atau rumusan ini karena kita kurang bisa memahami kata-kata yang disampaikan oleh orang lain melalui kebutuhan yang sebenarnya ingin dia sampaikan. Jadi kalau misalkan ada orang marah sama kita, sesungguhnya apa? Ungkapan marah itu sebenarnya adalah sebuah ekspresi kebutuhan yang ia miliki. Pernyataan yang ingin menunjukkan bahwa dia memiliki suatu kebutuhan, tapi kebutuhan ini tidak terpenuhi oleh orang yang dia marahi, oleh orang lain. Sehingga muncullah marah itu. Nah, kita boleh jadi kalau misalnya kita sebagai orang yang dimarahi, diharapkan tidak hanya memahami kata-kata yang kita dengar, tapi kita bisa melihat, menembus kata-katanya itu. Misalnya kalau orang marah, bahkan sampai misalnya mengumpat, kan begitu, mengejek, kan seperti itu. Nah, kita jangan hanya berhenti pada kata-kata yang dia lontarkan, tapi juga menembus kata-kata itu sehingga kita bisa mengerti apa sebenarnya kebutuhan yang dia miliki. Katakan misalnya kalau saya santri, katakan jamaah sekalian, ya misalnya lagi ada yang marah ya ke temennya, misalnya ada masalah, maka biasanya saya ngajak mereka rundingan itu dengan memahami, kamu butuhnya apa, Mas? Ya, kamu pengennya apa? Kamu maunya apa? Nah, itu. Ketika sudah disampaikan, saya butuh ini Ustaz, saya maunya begini, saya inginnya begini. Nah, baru kemudian saya ajarin dia, kalau kamu pengennya seperti ini, maka kata-kata yang keluar itu seharusnya begini. Gitu. Karena kan yang sering yang bikin kita emosi itu kan kadang-kadang kata-katanya. Tapi kalau kita belajar, berlatih banyak untuk memahami, sebenarnya orang marah itu dia butuh apa sih dari kita, kan gitu. Butuh apa dari kita? Kalau kita memahami kebutuhan yang dia miliki, maka kita bisa lebih menerima ungkapannya itu tidak hanya sebatas kata-kata yang dia sampaikan. Kan biasanya yang mungkin pedas, nggak enak. Kita jadi bisa lebih memahami kenapa dia melontarkan kata-kata seperti itu. Karena ternyata ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ini ini cukup panjang ya masalah ini. Jadi tapi intinya seperti itu. Jadi bagaimana kita berlatih untuk memahami kebutuhan orang lain, ya, sehingga ketika kita mengungkapkan, Bapak ini butuhnya ini, Bapak pengennya begini. Nah, ketika dia sudah merasa dipahami, nanti kemarahan itu biasanya akan mulai turun. Karena dia sudah merasa dipahami kebutuhannya. Nah, ini jamaah. Maka berkaitan dengan konflik ini kita dapati ya cukup banyak terjadi pembunuhan ya di masyarakat kita. Kalau kita lihat berita-berita ya di medsos dimanapun, banyak sekali ya, kerap sekali terjadi pembunuhan. Dan jamaah sekalian Allah, jadi kaidah ini ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah setelah perintah untuk memberlakukan qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melakukan qisas ya terhadap orang-orang yang dibunuh, terhadap dalam kasus-kasus orang yang dibunuh. Jadi jamaah sekalian Allah, kata-kata kutiba ini artinya diwajibkan. Kita kan biasanya sering dengar ketika puasa Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ya, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kalau kita lihat kewajiban berpuasa ya memang berkaitan dengan kehidupan kita pribadi. Sedangkan qisas
Ya, kalau kisos ini sudah berkaitan dengan apa? Kekuasaan negara. Jadi negara yang memang harus apa? Harus menjalankan kisos itu. Nggak bisa di di sembarang orang gitu bisa. Oh, saya mau kisos ini, nggak bisa. Jadi kalau misalnya ada orang A ya dibunuh oleh B, maka nggak bisa kerabat A ini langsung bunuh, nggak bisa. Harus ada apa? Harus ada pengadilan, ya ditetapkan bukti-buktinya, ya baru kemudian pengadilan yang melakukan apa? Kisos tersebut. Ini jamaah sekalian Allah. Jadi dijelaskan ya oleh penulis kitab ini bahwa poin pertama berkaitan dengan kaidah ini, beliau menjelaskan bahwa negara-negara yang memberlakukan hukuman kisos itu angka kriminal pembunuhannya itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan negara-negara yang tidak memberlakukan kisos. Kata beliau seperti itu. Dan ini mungkin perlu dilihat juga data-datanya. Ya seperti misalkan kayak di Saudi misalnya, itu berapa angka tindakan kriminal pembunuhan di sana? Ya kalau gampang, yang menemukan negara yang tidak memberlakukan kisos ini cukup banyak ya sekarang ini. Ya, jadi kenyataan ini menunjukkan kebenaran firman Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya apa? Dalam syariat kisos itu terdapat kehidupan. Artinya kehidupan masyarakat, anggota masyarakat itu menjadi lebih terjaga. Karena apa? Orang kalau mau membunuh, dia langsung terpikir, saya juga akan dibunuh. Sehingga apa? Dia akan hati-hati. Ini jemaah sekalian rahmatullah. Jadi intinya yang pertama itu. Jadi ada menarik di sini dijelaskan oleh Syekh Asy-Shinqiti ya dalam tafsir beliau. Ya. Jadi karena kisos ini akan menjadi radi'un, menjadi penghalang, ya bikin sesuatu yang bikin takut, ya orang melakukan tindakan kriminal pembunuhan, sebagaimana Allah menyebutkannya di dalam ayat ini. Dan ada musuh-musuh Islam yang mereka itu mengatakan apa? Bahwa kisos ini apa? Tidak sesuai dengan hikmah, ghairu mutabiq lil hikmah. Artinya nggak pantas. Itu mungkin sikap, katakan ya, mungkin saya pernah dengar apa? Itu hukuman yang anti kemanusiaan, tidak berperi kemanusiaan, atau mungkin hukuman yang barbar. Ya, seperti itulah. Ya. Kenapa? Alasannya karena apa? Kalau orang dikisos, yang bunuh dikisos, nanti apa? Masyarakat ini bisa apa? Semakin sedikit jumlahnya. Gitu. Logikanya yang dipakai oleh musuh-musuh Islam gitu. Kalau dikisos diberlakukan, maka apa? Jumlah masyarakat itu akan semakin berkurang karena banyak yang akan dibunuh. Tapi ini indahnya jamaah sekalian. Imam Asy-Shinqiti, ya Syekh Asy-Shinqiti mengatakan apa? Justru ya alternatifnya apa kalau musuh-musuh Islam itu? Orang-orang sekuler mengatakan apa? Alternatifnya selain kisos apa? Yang berlaku di negara kita apa jemaah? Di penjara seumur hidup. Di penjara. Dan penjara ini dikatakan, ya dibantah oleh Syekh, dikatakan apa? Bahwasanya annal habsa la yarda'un nas 'anil qatl. Justru hukuman penjara itulah yang tidak akan membuat orang apa? Kapok atau terhenti, tercegah melakukan pembunuhan. Dan kalau orang-orang seperti ini makin banyak di tengah-tengah masyarakat, dan masyarakat yang nggak dihukum penjara juga, ya paling cuma penjara, akhirnya dia gampang saja membunuh, maka apa? Justru itu akan semakin menurunkan jumlah anggota masyarakat, semakin mempersedikit. Karena apa? Kemungkinan tindakan pembunuhannya akan semakin besar. Jadi kalau misalkan yang ditakutkan adalah berkurangnya jumlah penduduk, justru ya dengan tidak memberlakukan kisos itu akan apa? Berpotensi besar mengurangi jumlah penduduk karena pembunuhan akan semakin banyak. Nah itu ini jamaah sekarang. Jadi ini yang pertama. Jadi dibalikin ini ya argumennya. Kemudian yang kedua jamaah sekarang Allah, di sini penulis kitab ini mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya kata-kata walakum fil qisasi hayatun,
Ya, dan bagi kalian dalam syariat atau hukuman kisos itu terdapat kehidupan. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, sungguhnya ini adalah sebuah ajaran ya, yang membuat hati orang keluarga ya, hati keluarga korban pembunuhan itu apa? Dia akan menjadi tenang. Menjadi tenang kenapa? Karena secara logika pasti semua orang apa? Pengennya nyawa dibalas nyawa, kan begitu? Ya kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan ya, bahwasanya kerabat, keluarga, ahli waris korban yang dibunuh ini akan apa? Diberi kesempatan untuk apa? Melakukan pembalasan. Hanya saja pembalasannya itu tidak serampangan, melalui proses pengadilan dan seterusnya. Gitu. Sehingga apa? Kalau misalnya mereka menuntut ya nyawa dibalas nyawa, maka apa? Itu sesuatu yang ditetapkan dalam Islam, disetujui, bahkan diatur di dalam agama kita. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain ya telah berfirman, "Wa ma qutila mazluman faqad ja'alna liwaliyhi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura." Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah menjadikan bagi walinya ya, kerabatnya ataupun apa ahli warisnya kekuasaan, wewenang. Artinya apa? Untuk membalas atau melakukan pembalasan. Maka hendaklah dia itu tidak fala yusrif. Janganlah dia apa? Berlebih-lebihan dalam apa? Membunuh. Artinya ketika membalas, kalau di orang-orang Arab jahiliyah dulu, ya, satu yang mati, ya, ini bisa apa? Bisa balasannya itu bisa 10 orang, 3, pokoknya mereka melampiaskan marahnya. Sama seperti kita jamaah. Kalau kita misalnya dianiaya orang, biasanya kalau kita membalas, justru balasan kita akan jauh lebih buruk dari orang yang apa? Menganiaya kita, begitu. Maka apa? Diatur, fala yusrifil qatl. Maka janganlah wali orang yang terbunuh ini berlebih-lebihan dalam apa? Melakukan pembalasan. Ya, innahu kana mansura, sungguhnya ya orang yang terbunuh ini benar-benar akan ditolong. Artinya apa? Dia akan mendapatkan haknya. Artinya orang yang membunuhnya akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Kemudian poin yang ketiga, jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan kata kehidupan, hayatun, itu digunakan tanpa alif lam. Nah, ini sedikit teknis bahasa ya, kebahasaan. Jadi disebut dengan apa? Digunakan isim nakirah. Ya, tankir. Ya, hayatun. Walakum fil qisasi hayatun. Hayatun disebutkan tanpa alif lam itu karena memang apa? Untuk menunjukkan apa? Pengagungan terhadap kehidupan ini. Artinya kehidupan ini dianggap sebagai sesuatu yang agung, sehingga dia apa? Dia dinakirahkan. Ini dalam bahasa Arab ya. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah belajar bahasa Arab ya, sedikit lebih memahami hal ini. Ya. Jadi karena apa? Memang orang tentu punya kecenderungan secara naluriah atau secara fitriah untuk mempertahankan hidupnya. Jadi kehidupan adalah sesuatu yang sangat berharga sekali, sangat mahal sekali. Ya, sehingga apa? Kehidupan inilah yang harus dijaga. Gimana caranya? Dengan kisos. Gitu. Dengan kisos. Kemudian poin berikutnya, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Wahai orang-orang yang berakal. Ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan atau mengarahkan pembicaraan ini kepada orang-orang yang berakal. Artinya apa jamaah? Artinya tujuan atau hikmah disyariatkannya kisos itu hanya bisa dipahami, ditangkap oleh orang-orang yang berakal, memiliki pandangan jauh ke depan. Ya, pandangan jauh ke depan. Ini diantara makna panggilan Allah, ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Ya. Jadi kemudian ditutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Ya, la'allakum tattaqun artinya apa? Agar kalian bertakwa. Bertakwa maksudnya apa?
tidak sampai melampaui batas ketika membalas. Tidak sampai melampaui batas ketika membalas. Jadi kalau misalnya ada orang satu meninggal, kemudian dikisos satu orang juga. Kalau ternyata wali si korban ini membunuh lebih dari satu, maka dia juga harus dikisos. Gitu. Jadi ada istilahnya itu pencegah, supaya tidak berlebihan. Ini jamaah sekalian Allah. Kemudian penulis kitab ini beliau menjelaskan bahwa ada sebuah slogan atau mungkin kayak pepatah, yang menyerupai kandungan makna kaidah Quran ini, yaitu ada ungkapan al-qatlu anfa lil qatli. Al-qatlu, membunuh, itu bisa lebih efektif menjadi hukuman bagi orang yang membunuh. Anfa itu artinya menafikan, dari kata-kata nafyun, menafikan. Jadi artinya membunuh sebagai hukuman, itu akan meniadakan perbuatan jahat atau tindakan kriminal pembunuhan. Nah, pepatah ini atau slogan ini itu dikatakan oleh sebagian orang itu jauh lebih lebih dalam maknanya ketimbang ayat Allah Subhanahu wa taala walakum fil qisasi hayatun. Jadi dulu ceritanya di jamaah, jadi waktu zaman Syekh Mahmud Syakir di Mesir waktu itu, mungkin waktu itu awal-awal banyak tokoh-tokoh sekuler di Mesir itu muncul. Maka ada sebagian dari tokoh-tokoh sekuler ini yang mengatakan bahwa ungkapan slogan orang Arab al-qatlu anfal qatl itu jauh lebih dalam maknanya daripada firman Allah walakum fil qisasi hayatun. Jadi walaupun sama-sama tujuannya adalah nyawa dibalas nyawa, kan begitulah. Kalau bahasa kita gitu nyawa dibalas nyawa. Tapi ungkapan al-qatlu anfal qatl ini dikatakan lebih tinggi secara mungkin kesusastraan, secara kebahasaan daripada firman Allah walakum fil qisasi hayatun. Nah, tentunya ketika itu ada sebagian orang sekuler yang nulis di surat kabar, biasanya ada kolom-kolom gitu kan. Maka Syekh Mahmud Syakir, seorang ulama Mesir ketika itu meminta kepada seorang sastrawan Mesir juga namanya Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i. Syekh Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i seorang sastrawan. Syekh Mahmud Syakir ini mengatakan kepada Syekh Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i, kamu bantah ungkapan ini. Artinya disuruh untuk memberikan bantahan. Bahwasanya slogan tadi jadi ini cuma masalah slogan, bukan saya mengatakan suman Jadi masalah kebahasaan ini diminta agar dibantah. Dijelaskan oleh Syekh Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i. Maka Syekh Mustafa kemudian menuliskan artikel cukup panjang. Intinya jemaah sekalian rahimahullah, intinya bahwa kalau ada orang mengklaim ada pepatah Arab, slogan Arab atau apapun itu yang dikatakan lebih tinggi nilai sastranya daripada Al-Qur'an, daripada firman Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia sedang menjelaskan kebodohan dirinya sendiri. Sedang menjelaskan kebodohannya di situ. Kemudian di sini ada pembahasan mengenai kedalaman atau unsur i'jaz, bahasanya begitu. Unsur i'jaz, unsur mukjizat dalam firman Allah walakum fil qisasi hayatun. Jadi ini perbandingannya ini mungkin agak agak rumit kalau misalkan dijelaskan mungkin untuk jamaah. Intinya jamaah bahwasanya kaidah Al-Qur'an ini tentunya secara redaksi
Ya, secara kata-kata ini jauh lebih bermakna. Sebab apa? Sebab dia menunjukkan apa? Menunjukkan nilai penting kehidupan bagi masyarakat. Karena disebutkan di situ ada kata-kata hayatun. Ya. Kemudian yang digunakan juga kata kisos. Kisos ini artinya sudah langsung kita pahami, oh ini kisos sebagai hukuman, ya, sebagai hukuman. Dan kalau ada hukuman berarti kan nanti dia ada aturan-aturannya. Sementara kalau kata-kata nyawa dibalas nyawa, bahasanya gitu ya. Kalau al-qatlu anfalil qatl itu mau kita terjemahkan nyawa dibalas nyawa, seakan-akan apa? Orang bisa saja membunuh, ya, tanpa ada aturan. Begitu. Yang penting apa? Dia melampiaskan apa? Amarahnya atau melampiaskan dendamnya. Maka kata-kata atau kaidah walakum fil qisasi hayatun itu jauh lebih apa? Lebih bermakna, lebih dalam, ya, daripada apa? Ungkapan-ungkapan selainnya itu. Ini jamaah sekalian rahmatullah. Jadi ini apa namanya? Bagian akhir dari tulisan, ya, penulis kitab ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan jemaah. Ada waktu 5 per menit berkenaan dengan apa yang kita bahas tadi. Oke, silakan. Assalamualaikum, izin bertanya tentang kisah ini. Apakah ketika seseorang itu melakukan pembunuhan, kemudian si pembunuh ini dikisos, apakah si pembunuh ini nantinya akan terlepas dari hukuman di akhirat? Mengingat bahwa kisos ini adalah perintah Allah, kemudian perintah itu sudah dilaksanakan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila ada 3 orang yang bersama-sama melakukan pembunuhan, nah kemudian kisos ini diterapkan, itu yang dibunuh apakah 1 orang atau 3 orang? Karena 3 orang dengan bersama-sama melakukan tindak pembunuhan. Begitu saja. Terima kasih. Barakallahu. Ya, yang pertama kita tahu bahwasanya dosa membunuh adalah salah satu dosa besar. Ya, salah satu dosa besar, dan dosa besar itu harus melampaui atau melewati proses taubat dulu. Untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala harus apa? Dengan taubat. Ya, kita tahu ini. Jadi salah satu perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil adalah apa? Kalau dosa kecil misalkan apa? Seorang tidak bertaubat secara khusus, tapi misalnya dia melakukan syariat-syariat yang wajib, misalnya salat 5 waktu, maka apa? Salat 5 waktu ini bisa menggugurkan dosa-dosa kecil yang seorang lakukan. Tapi kalau dosa-dosa besar maka harus bertaubat. Nah, bagaimana kalau misalkan orang itu dikenai kisos? Ya, apakah kisos itu menjadi penggugur dosa-dosanya sehingga nanti di akhirat dia tidak lagi dihukum akibat perbuatannya itu, ataukah dia harus bertobat dulu? Nah, gitu. Ini jamaah sekalian ada. Saya sempat mendapatkan ada khilaf di antara para ulama di sini. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya kisos itu bisa hapus dosa pembunuhan yang sudah dia lakukan. Ya, salah satu dalilnya adalah apa? Ketika ada wanita yang berzina, ya toh, kemudian dikenakan had, yang dirajam, ya toh, sampai apa misalnya kemudian mungkin darahnya terciprat atau keluar, dan sebagian sahabat ada yang melaknat, ya, orang yang dikenai had ini. Maka apa? Dikatakan bahwasanya hukuman yang diterapkan, ya, kepada orang ini itu sudah menggugurkan dosa-dosanya. Jadi ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa kalau dia tidak bertobat, ya, yang kedua, kalau dia tidak bertobat maka
dia akan mendapatkan siksaan kembali di akhirat kelak. Walaupun memang apa? Tujuan itu hukuman itu hanya hukuman dia di dunia. Hukuman dia di dunia. Maka kalau dia belum bertobat, ya, maka masih akan ada hukuman lagi di akhirat kelak. Itu. Kemudian soal yang kedua, kalau misalkan 3 orang membunuh, Allah alam, ini saya masih belum mendalami fikih jinayatnya. Ada 3 orang yang bekerja sama untuk membunuh 1 orang. Ya, apakah 3-tiganya dibunuh? Ya, Allah alam. Nanti saya lihat lagi fikih jinayat seperti itu. Ada lagi mungkin? Cukup nggih? Barakallahu fikum. Intinya jemaah sekalian rahimakumullah, ya walaupun mungkin bagi kita kaidah ini di negara kita ya saat ini yang memang masih yang tidak menerapkan syariat ini jemaah sekalian, maka tentunya faidah kita mengikuti kajian ini adalah bahwa kita harus punya pandangan pemahaman yang benar bahwa syariat yang Allah tetapkan atas kita adalah bahwa kisos itu memang diwajibkan sebagaimana kita diwajibkan untuk puasa Ramadan. Jadi kalau kita bilang puasa Ramadan itu wajib, maka kisos itu juga wajib dan harus ditegakkan. Itu. Cuman masalahnya kan kalau puasa bisa kita lakukan masing-masing individu, tapi kalau kisos ini harus diterapkan di tingkat negara, pemerintah. Ya, ini harus kita pahami bahwa itu yang wajib. Ya. Kemudian bahwa kita memahami keindahan agama Islam, bahwasanya sebuah perbuatan zalim itu pasti ada balasan yang setimpal untuk orang yang melakukan kezaliman tersebut. Jadi ini adalah prinsip prinsip keadilan jamaah. Walaupun, ini juga ingin saya ingatkan, walaupun kalau misalkan ya ada orang yang mau memaafkan, maka itu lebih baik lagi. Jadi Islam itu menghimpun dua bentuk kebaikan sekaligus. Yang pertama keadilan, yang kedua kemurahan hati. Ya, kemurahan hati. Jadi kita mungkin pernah lihat ya kasus ketika ada di Saudi ada orang yang ibu-ibu ya anaknya dibunuh. Ya, kemudian ketika dihadirkan di pengadilan, ya akhirnya sang ibu bersedia untuk memaafkan pembunuh anaknya. Ya. Karena Karena dia berharap bahwa si pembunuh ini bisa bertobat. Ya. Nah, inilah jemaah sekalian Allah. Jadi kita nggak cuma melihat bahwa kisos ini satu-satunya syariat. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala masih menyisakan pilihan lain. Ya, dalam ayat yang dalam konteks ayat yang sama faman ufiya lahu min akhihi syai'un, maka barang siapa yang dimaafkan, ya barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya. Jadi kalau misalnya yang pembunuh ini dimaafkan oleh keluarga korban pembunuhan itu, maka fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan, maka ada syariat dia harus bayar dia. Dan ada kata-kata faman ufiya lahu min akhihi, ya dari saudaranya. Artinya kalau dia dimaafkan oleh saudaranya, kata-kata saudara ini menunjukkan jemaah? Bahwa si pembunuh dan yang dibunuh itu ada hubungan persaudaraan. Persaudaraan Persaudaraan iman. Artinya jemaah, orang yang membunuh dia keluar dari Islam atau tidak? Tidak keluar dari Islam. Kenapa? Karena masih ada hubungan persaudaraan sama muslim, ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah. Nah, ini jemaah. Jadi ini salah satu makna yang mungkin perlu saya tambahkan di poin ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan hidayah untuk beramal dengan ilmu yang kita miliki. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.